Assalamualaikum teman-teman. Siapa sangka seorang nenek sederhana yang datang ke butik mewah ini akan mengubah segalanya? Apa yang terjadi ketika mereka mengetahui siapa dia sebenarnya? Sebelum kita memulai kisah kali ini, mari luangkan waktu sejenak untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga menjadi saksi di hari akhir dan mendatangkan syafaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dalam menyebarkan dakwah Islam. Insya Allah, ini akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Amin. Di tengah hiruk-pikuk kota yang sibuk, sebuah butik mewah berdiri megah dengan kaca-kaca besar yang memantulkan cahaya matahari. Di dalamnya, berbagai pakaian mahal dipajang dengan rapi, mencerminkan kemewahan dan eksklusivitas. Para pegawai butik yang berpakaian elegan sibuk melayani pelanggan, sebagian besar dari kalangan sosialita dan orang-orang berpengaruh. Di antara gemerlap butik itu, seorang nenek berjalan masuk dengan langkah tenang. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna pastel dan membawa tas anyaman di tangannya. Wajahnya dihiasi kerutan halus, tetapi sorot matanya lembut dan penuh kebijaksanaan. Begitu nenek itu melangkah masuk, suasana butik perlahan berubah. Seorang pegawai yang sedang tertawa kecil bersama rekannya mendadak menghentikan obrolannya. Seorang kasir yang sedang menghitung transaksi melirik sekilas, lalu bertukar pandang dengan pegawai lain. Beberapa pelanggan yang tengah memilih pakaian juga melirik nenek itu dengan tatapan penasaran. Di balik meja resepsionis, seorang pegawai bernama Clara mengangkat alisnya dengan ekspresi tidak suka. Ia adalah wanita muda yang cantik dengan rambut panjang tergerai dan riasan sempurna. Bibirnya mengulas senyum tipis, tetapi bukan karena keramahan, melainkan penuh rasa meremehkan. Nenek itu berjalan mendekati salah satu rak pakaian, jarinya dengan lembut menyentuh kain yang tergantung rapi. Seorang pegawai lain, yang sejak tadi berdiri di dekatnya, melangkah mundur secara halus seolah tidak ingin diganggu. Tatapan mata mereka penuh penilaian, seolah mempertanyakan mengapa seseorang dengan penampilan sederhana berani memasuki butik mewah ini. Di sudut lain, Clara menghela napas pelan, lalu melangkah mendekati nenek itu dengan sikap angkuh. Ia menatap nenek tersebut dari atas ke bawah sebelum akhirnya membuka mulut. Namun, sebelum kata-kata keluar dari bibirnya, nenek itu hanya tersenyum kecil dan terus memperhatikan pakaian yang ada di depannya. Ia tampak tidak terganggu oleh suasana sekitar, seolah sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu. Sementara itu, pegawai lain mulai berbisik satu sama lain, membicarakan kehadiran tamu yang tampak tidak sesuai dengan lingkungan mereka. Dalam butik yang penuh kemewahan itu, keberadaan seorang nenek berpenampilan sederhana terasa seperti noda yang tidak seharusnya ada. Clara melangkah dengan anggun menuju nenek yang masih berdiri di depan rak pakaian. Sepatu hak tingginya berbunyi pelan setiap kali menyentuh lantai marmer butik yang mengilap. Wajahnya tetap tersenyum, tetapi ada sorot merendahkan dalam tatapannya. "Madam, apakah Anda tersesat?" tanyanya dengan nada lembut, namun jelas terdengar sinis. Madam Sylvia mengangkat wajahnya, menatap Clara dengan tatapan ramah. "Oh, tidak, Nak. Saya hanya ingin melihat-lihat. Butik ini memiliki koleksi yang sangat indah." Clara menyilangkan tangannya di depan dada. Ekspresinya mulai berubah tidak sabar. Ia melirik sekilas ke arah tas anyaman yang dibawa nenek itu, lalu ke pakaian sederhananya. "Butik kami hanya menjual pakaian bermerek untuk pelanggan eksklusif," lanjutnya dengan nada dingin. "Kami tidak melayani pelanggan yang sekadar ingin melihat-lihat." Beberapa pegawai lain yang berdiri di dekat kasir mulai tersenyum kecil, menikmati bagaimana Clara menangani situasi ini. Salah satu dari mereka berbisik kepada rekannya, "Apa nenek itu pikir dia bisa membeli sesuatu di sini?" Madam Sylvia tetap tersenyum, seolah tidak terganggu oleh sikap Clara. Ia kembali menyentuh sebuah gaun berwarna lembut yang tergantung di hadapannya. "Aku suka kain ini," ucapnya pelan. "Terlihat nyaman dan berkualitas." Clara mendecak pelan. Kini, ia merasa perlu menyudahi momen yang menurutnya membuang waktu. Dengan nada lebih tegas, ia berkata, "Madam, saya sarankan Anda mencari tempat lain yang lebih sesuai."
Mungkin toko di ujung jalan akan lebih cocok untuk selera Anda. Kata-kata itu diucapkan dengan penuh ejekan. Seakan menegaskan bahwa nenek itu tidak pantas berada di tempat seperti ini. Beberapa pelanggan lain yang berada di butik melirik ke arah mereka. Sebagian terkejut mendengar nada kasar Clara, tetapi tidak ada yang berani berkata apa-apa. Sementara itu, Madam Sylvia tetap berdiri tenang. Senyumnya masih ada, tetapi sorot matanya berubah sedikit tajam, seolah menyimpan sesuatu yang belum diungkapkan. Clara semakin kehilangan kesabaran. Baginya, butik mewah ini bukan tempat untuk seorang nenek berpenampilan sederhana yang hanya melihat-lihat tanpa niat membeli. Dengan ekspresi sinis, ia melangkah lebih dekat, menatap Madam Sylvia dengan penuh penilaian. "Madam, saya pikir Anda tidak mendengar dengan jelas," ujarnya dengan nada lebih tegas. "Kami tidak menjual barang untuk semua orang. Pelanggan kami adalah mereka yang mengerti mode, kualitas, dan, tentu saja, memiliki kemampuan untuk membelinya." Beberapa pegawai yang berdiri di belakang meja kasir mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan tersenyum kecil melihat bagaimana Clara menangani situasi ini. Salah satu dari mereka berbisik pelan kepada rekannya, "Dia benar-benar berani tetap di sini, ya?" Madam Sylvia masih tetap tenang. Tatapannya tetap lembut, tetapi ada sedikit kesedihan yang tersembunyi di dalamnya. Clara, yang menganggap sikap diam nenek itu sebagai tanda tidak mengerti atau mungkin pura-pura tidak mendengar, langsung mengambil langkah lebih ekstrim. "Madam, saya harus meminta Anda pergi sekarang," katanya tajam. Ia lalu mengisyaratkan kepada salah satu pegawai lainnya untuk memastikan nenek itu benar-benar keluar. Ruangan butik terasa hening. Beberapa pelanggan yang menyaksikan kejadian itu menoleh ke arah mereka. Ada yang tampak terkejut, ada yang menunjukkan sedikit ekspresi kasihan, tetapi tak satu pun yang berani angkat suara. Mereka hanya menjadi penonton dalam kejadian yang terasa tidak adil itu. Madam Sylvia menghela napas pelan. Ia menatap Clara sejenak, lalu mengangguk kecil. "Baiklah," ucapnya dengan suara tenang. Dengan langkah anggun, ia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Namun, sebelum ia benar-benar meninggalkan butik, seseorang tiba-tiba masuk ke dalam dengan langkah cepat. Ekspresinya serius. Dan begitu melihat Madam Sylvia, wajahnya langsung berubah tegang. Para pegawai butik pun menegang. Mereka mengenali pria itu. Dan dalam sekejap, suasana berubah. Pintu butik terbuka dengan cepat, dan seorang pria tampan dengan jas rapi melangkah masuk dengan ekspresi serius. Rambutnya tertata sempurna, dan matanya tajam, menyapu ruangan seolah mencari sesuatu. Dia adalah Leonard, manajer butik yang dikenal karena ketegasannya dalam menangani operasional butik mewah ini. Begitu Leonard memasuki butik, suasana yang semula penuh dengan bisikan langsung berubah hening. Para pegawai, termasuk Clara, segera memperbaiki sikap mereka. Mereka tahu bahwa manajer mereka tidak menyukai kesalahan dalam pelayanan pelanggan. Seorang pegawai yang berdiri di dekat meja kasir segera melangkah mendekatinya dengan wajah sedikit cemas. "Pak Leonard," bisiknya pelan. "Ada insiden kecil barusan." Leonard mengerutkan kening. "Insiden?" tanyanya dengan nada tajam. Matanya lalu beralih ke arah pintu butik, di mana seorang nenek tampak melangkah perlahan keluar. Matanya membesar seketika. Wajahnya yang biasanya tenang kini berubah drastis. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari siapa wanita itu. Dengan langkah cepat, Leonard melewati pegawai yang mencoba berbicara dengannya dan langsung menuju pintu. Ia nyaris tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya dengan suara yang lebih keras. Suaranya bergema di dalam butik, membuat semua orang yang ada di ruangan itu menegang. Para pegawai saling berpandangan dengan gugup. Clara, yang sejak tadi merasa paling berkuasa, kini tiba-tiba merasa cemas. Ia menelan ludahnya dan mencoba tetap tenang. Leonard menoleh tajam ke arahnya. "Siapa yang menyuruh nenek itu pergi?" tanyanya. Suaranya tegas dan tidak bisa ditawar. Clara sedikit terkejut dengan pertanyaan langsung itu. Namun,
Sebelum ia sempat berbicara, Leonard sudah bergegas menuju pintu, mengejar sosok yang nyaris meninggalkan butik. Wajahnya semakin pucat. Ia tidak bisa membayangkan betapa besar kesalahan yang telah terjadi di tempat ini. Leonard berhenti tepat di ambang pintu butik. Matanya membulat saat melihat sosok nenek yang hampir melangkah pergi. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. "Madam Sylvia?" Suaranya bergetar, nyaris berbisik. Madam Sylvia menghentikan langkahnya dan perlahan menoleh. Ekspresinya masih lembut, tetapi sorot matanya mengandung sesuatu yang sulit diterjemahkan, entah itu kekecewaan atau sekadar kebijaksanaan yang mendalam. Tanpa ragu sedikitpun, Leonard langsung berlari dan berlutut di hadapan nenek itu. Beberapa pelanggan yang berada di sekitar butik terperangah, sementara para pegawai menahan napas, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Madam Sylvia, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan ini." Suara Leonard penuh kepanikan. Ia menundukkan kepala, tak berani menatap wajah wanita yang berdiri di hadapannya. Clara, yang masih berdiri di dalam butik, merasakan tubuhnya mendadak dingin. Mulutnya sedikit terbuka, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Jari-jarinya mencengkeram gaun yang ia kenakan, seolah mencari pegangan dalam situasi yang tiba-tiba berbalik drastis. Madam Sylvia menatap Leonard yang masih berlutut. Dengan suara lembut, ia berkata, "Berdirilah, Nak. Aku tidak ingin orang berlutut di hadapanku." Leonard menelan ludahnya dan perlahan bangkit, tetapi ekspresi paniknya masih jelas terlihat. "Madam, saya benar-benar tidak tahu bahwa pegawai saya telah bertindak kasar kepada Anda. Tolong maafkan kami." Madam Sylvia menghela napas pelan. Ia mengalihkan pandangannya ke dalam butik, ke arah pegawai-pegawai yang kini berdiri terpaku, terutama Clara yang wajahnya kini sepucat kertas. "Butik ini memiliki koleksi yang indah," ucapnya perlahan. "Tetapi sayang, tidak semua orang di dalamnya memiliki keindahan yang sama dalam hati mereka." Kata-katanya terasa bagaikan pukulan telak bagi semua yang mendengarnya. Leonard hanya bisa menunduk, sementara para pegawai lainnya menegang. Mereka tahu, situasi ini jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Keheningan menyelimuti butik mewah itu. Setiap pegawai berdiri kaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Madam Sylvia, nenek yang mereka remehkan dan usir dengan kasar, ternyata adalah pemilik jaringan butik tempat mereka bekerja. Clara merasakan tubuhnya gemetar. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini berubah pucat. Ia menatap Madam Sylvia dengan mata melebar. Napasnya tersengal, dan tangannya mencengkeram roknya dengan erat. Ia ingin berbicara, ingin meminta maaf, tetapi suaranya seakan menghilang. Seorang pegawai lain, yang sebelumnya ikut berbisik meremehkan, kini menundukkan kepala, takut ikut terseret dalam masalah besar ini. Beberapa yang lain hanya berdiri diam, berusaha mencerna kenyataan yang baru saja terungkap. Dari sudut ruangan, beberapa pelanggan yang masih berada di butik mulai berbisik-bisik satu sama lain. "Astaga, dia pemilik butik ini," bisik seorang wanita muda dengan gaun mahal kepada temannya. "Aku tidak percaya. Pegawai di sini benar-benar kurang ajar," sahut temannya, melirik Clara dengan tatapan mencemooh. Sementara itu, Leonard tetap berdiri di samping Madam Sylvia, masih menundukkan kepalanya dengan penuh penyesalan. Ia tahu kesalahan yang terjadi hari ini sangat besar, dan ia harus bertanggung jawab. Madam Sylvia hanya menghela napas pelan. Ia melihat sekeliling butik, memperhatikan wajah-wajah yang kini dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Namun, sorot matanya tidak menunjukkan kemarahan, hanya kekecewaan yang mendalam. Tatapannya kemudian berhenti pada Clara. Nenek itu menatapnya lama, seolah menunggu apakah pegawai sombong itu akan berkata sesuatu. Clara akhirnya mengumpulkan keberanian. Dengan suara bergetar, ia membuka mulutnya, mencoba mengucapkan sesuatu. Namun, sebelum kata-kata keluar, air matanya sudah menggenang di pelupuk mata. Ia sadar bahwa kesalahannya tidak bisa diperbaiki hanya dengan permintaan maaf. Suasana di dalam butik masih dipenuhi ketegangan. Clara menundukkan kepala,
wajahnya pucat, sementara pegawai lain hanya bisa berdiri diam, tak berani berkata apa-apa. Namun, di tengah keheningan itu, Madam Sylvia tetap tersenyum. Bukan senyum mengejek atau marah, melainkan senyum penuh kebijaksanaan. Ia melangkah perlahan, menyapu pandangannya ke seluruh ruangan sebelum akhirnya berbicara dengan suara lembut tetapi penuh wibawa. Butik mewah seperti ini tidak hanya menjual pakaian mahal, ucapnya tenang, tetapi juga pengalaman, keramahan, dan rasa hormat kepada setiap pelanggan yang melangkah masuk. Kata-katanya menggema di dalam butik, menusuk setiap hati yang mendengarnya. Para pegawai menunduk semakin dalam, merasa malu atas sikap mereka sebelumnya. Madam Sylvia melanjutkan, apa gunanya menjual pakaian yang indah, jika hati kalian dipenuhi dengan prasangka? Apakah kalian mengira kemewahan hanya milik mereka yang berpakaian mahal? Jika butik ini hanya menerima orang-orang yang tampak kaya, maka kalian telah gagal memahami arti sejati dari layanan pelanggan. Clara menggigit bibirnya. Air mata yang tadi tertahan kini mulai mengalir di pipinya. Ia merasa kecil di hadapan wanita tua yang begitu bijaksana ini. Leonard, yang sejak tadi menyesali kejadian ini, menatap Madam Sylvia dengan penuh hormat. Madam, saya berjanji, kejadian seperti ini tidak akan pernah terulang lagi, katanya dengan suara mantap. Madam Sylvia menoleh padanya dan tersenyum kecil. Aku harap begitu, nak, jawabnya. Karena butik ini bukan hanya tempat berbisnis, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai yang kita junjung. Para pegawai, satu persatu, mulai memahami makna dari kata-kata itu. Mereka telah belajar pelajaran berharga hari ini, bahwa hormat tidak boleh diberikan berdasarkan penampilan atau kekayaan seseorang, tetapi kepada setiap individu yang layak diperlakukan dengan baik. Setelah mendengar kata-kata Madam Sylvia, seluruh butik masih dalam keheningan. Clara berdiri dengan tubuh gemetar. Air matanya belum berhenti mengalir. Ia ingin meminta maaf, ingin memperbaiki semuanya, tetapi ia tahu bahwa kesalahannya terlalu besar untuk dimaafkan begitu saja. Leonard menatap Madam Sylvia dengan penuh rasa hormat. Madam, saya bertanggung jawab atas semua yang terjadi di sini. Sebagai manajer, saya seharusnya memastikan bahwa butik ini menjunjung tinggi nilai yang Anda tanamkan. Madam Sylvia menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Kesalahan memang telah terjadi, tetapi kau berani mengakuinya dan ingin berubah. Itu yang membedakan seorang pemimpin sejati dari yang lain. Kemudian, matanya beralih ke arah Clara. Gadis itu langsung menundukkan kepalanya lebih dalam. Dadanya naik turun karena menahan isakan. Clara, suara Madam Sylvia tetap lembut, tetapi tegas. Aku berharap kau bisa belajar dari kejadian ini. Bukan aku yang menghukummu, tetapi sikapmu sendiri yang membawa konsekuensinya. Clara menelan ludah dengan susah payah, lalu mengangguk lemah. Saya mengerti, Madam. Saya minta maaf, katanya dengan suara hampir tak terdengar. Leonard menghela napas, lalu dengan berat hati berkata, mulai hari ini, Clara tidak lagi menjadi bagian dari butik ini. Meskipun ia tahu ini adalah keputusan yang adil, suasana tetap terasa berat. Para pegawai lainnya hanya bisa menyaksikan tanpa berani berkata apa-apa. Clara terseduh, lalu dengan langkah lemah meninggalkan butik, membawa pelajaran berharga yang tidak akan pernah ia lupakan. Setelah kejadian itu, Madam Sylvia memberikan arahan baru. Ia meminta butik tersebut menerapkan pelatihan khusus bagi semua pegawai agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap pelanggan, siapapun mereka. Leonard memastikan bahwa perubahan benar-benar terjadi. Para pegawai mulai memahami bahwa butik ini bukan hanya tempat menjual pakaian mahal, tetapi juga tempat di mana setiap pelanggan dihormati dan dihargai. Hari-hari berlalu, dan suasana butik berubah. Pelayanan menjadi lebih ramah, lebih inklusif, dan lebih berkelas dalam arti yang sesungguhnya. Madam Sylvia tersenyum puas saat kembali berkunjung. Ia tahu bahwa butik miliknya kini benar-benar mencerminkan nilai yang ia percayai. Sebuah pelajaran telah diajarkan, dan sebuah perubahan telah dimulai.